jadi terima kasih sudah datang di siang hari ini. Nah di sini dia punya lagi ada masalah ya. Cerita apa? Jadi kan ini kan bentar lagi udah mendekati UN kan kak. Nah jadi saya sendiri tuh jadi makin tambah bingung itu kedepannya saya mau ngambil jurusan apa. Karena di satu sisi malah saya tuh pengen itu saya masuknya di bagian kesehatan. Tetapi saya tuh nggak suka sama kesehatan. Saya lebih sukanya tuh di bagian seni dan fotografi. Jadi saya bingung mau ngambil pilihan dari orang tua atau pilihan yang saya sendiri pengen. Berarti di sini kamu lagi berada di posisi serba tarik ulur ya. Nah di satu sisi kamu bingung keinginan orang tua kamu atau keinginan kamu ya. Iya kak, aku tuh sebenarnya takut ngecewain orang tua. Tapi kalau misalnya pun aku masuk ke jurusan yang dimiliki sama orang tua aku, kan aku nggak minat ya, aku takutnya nggak enjoy dalam belajarnya. Wajar kok kalau misalnya kamu itu lagi bingung ya tentang pilihan orang tua kamu atau pilihan kamu. Nah di sini maka ingin tanya nih, kamu ada tekanan nggak dari siapapun itu? Nah karena kan kamu pengennya kuliah atau kerja di bidang apa gitu. Misalnya nih kamu masuk ke bidang ini, tapi kamu ada tekanan dari orang tua atau mungkin dari keluarga ayah, dari keluarga mama. Kalau aku pribadi sih aku pengennya nanti kedepannya jadi fotografer ataupun di bagian desain ya kak. Aku tuh karena aku tuh suka banget motret segala hal dan juga aku tuh suka ngedit. Kalau bikin konten atau foto tuh kayak ada rasa senangnya sendiri gitu. Nah itu mungkin sangat menarik ya. Dan di sini menurut kamu nih, apa yang bikin kamu ragu buat ambil jurusan itu? Kayak aku takut aja sih ada yang bilang kayak masa depan aku tuh kurang cerah gitu, takut ada yang bilang kayak kerjaannya nggak jelas. Terus aku juga kayak masih belum yakin sih sama bakat aku sendiri itu tuh cukup atau kayak cuma hobi semata gitu. Nah, dari sini mungkin selain konflik dan keinginan orang tua, dia juga ragu ya apakah jurusan atau pekerjaan ini cukup bagus untuk dia. Iya kak, itu sih yang bikin takutnya. Jadi di sini kakak mau nanya sama Dere pernah nggak ikut lomba bikin proyek foto atau mungkin dipercaya nih bikin flyer, ada acaranya di sekolah Dere, pernah nggak dipercaya seperti itu atau mungkin ikut kepanitiaan atau organisasi? Pernah sih kak, aku pernah ikut waktu itu aku sempat ikut kegiatannya dari acara OSIS. Nah teman-teman aku tuh bilang kalau misalnya hasil foto aku tuh bagus. Nah tapi kayak aku masih nganggapnya itu masih biasa aja itu loh, belum terlalu bagus. Nah itu mungkin sebenarnya indikasi kalau kamu punya potensi di sebidang fotografi. Nah kadang mungkin itu kan merasa kurang nih dengan hasil kita, tapi berbeda dengan orang yang melihat kita gitu, yang melihat hasil dari diri kita gitu. Tapi orang lain juga bisa lebih menangkapnya lebih dulu lah. Misalnya dia membuat suatu karya, dia menurut ini udah bagus karena dia di bidang bukan di bidang itu, tapi dia masih merasa kurang gitu. Coba kalau misalnya kakak tanya nih, dia udah pernah belum ngobrol sendiri sama orang tua dia tentang jurusan yang ingin dia ambil? Belum sih kak, karena aku takut mereka kayak langsung nolak gitu, karena mereka sendiri yang pengennya tuh di bagian kesehatan kan, aku kan di bagian desain, jadi kayak itu bertolak belakang gitu. Jadi aku takut mereka langsung nolak. Jadi gimana kalau nanti kita rencanakan caranya nih, tapi sebelum itu kamu sendiri perlu punya gambaran dulu tentang jalur karir kreatif. Nah contohnya dari nanti waktu kamu ngobrol sama mama, sama papa, kamu itu gak sekedar cuma bilang aku suka foto, tapi aku tahu peluangnya dan aku punya cara untuk masuk di jurusan ini gitu. Coba nanti kita bikin langkah kecil dulu. Mungkin nanti yang pertama mengenali dan menguatkan minat diri. Mungkin nanti kamu bikin 5 karya foto terbaik dulu, terus pilih yang benar-benar kamu banggakan. Terus yang kedua itu mungkin tambahkan referensi atau pengetahuan gitu deh. Nah atau cari informasi, cari soal jurusannya, fotografinya. Yang ketiga itu mungkin bangun mini portofolio. Nah kumpulin hasil-hasil foto Daryl yang sudah Daryl buat, kemudian folder. Terus ini juga bisa memulih untuk keseriusan dia di dalam jurusan ini ke mama papa. Nah, mungkin simulasi komunikasi dengan orang tua dia. Nah contohnya itu bisa latihan ngomong ke orang tua gitu. Selanjutnya itu mungkin buka ruang kompromi. Nah misalnya kan kamu ambil jurusan seni fotografi. Nah masih ada jenis yang lain, ada unsur seni dan teknologi, tapi tetap realistis dengan yang kamu ingin
Jadi sebenarnya di sini kamu udah punya arah, cuman kamu tuh masih takut aja untuk melangkah, masih takut ragu dan takut apa keinginan kamu tidak sesuai dengan keinginan orang tua kamu. Nah kalau saya nanti kamu ingin bicara sama orang tua kamu, sama keluarga, kamu boleh datang lagi diskusi dengan kakak di sini. Iya kak, makasih banyak ya kak. Jadi kayak setelah saya cerita ini ke kakak rasanya saya lebih lega sih. Oke baik, kalau gitu sama-sama. Nanti depannya kita cari jalan keluar yang lebih baik lagi ya. Semangat untuk Daryl.